Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengerjaan dari AKPD struktur organ generatif pada tumbuhan di pertemuan ketiga ini. Silakan nanti diisi sendiri di sini, terserah di sebelah mana identitas kelompoknya masing-masing. Bisa nama dan nomor absen. Nah, kita lanjut ke identitas. Di sini bisa kalian lihat ada kompetensi dasar, kompetensi inti, dan juga tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Kemudian, silakan adik-adik baca berita di link berikut tentang di Radar Bali ini tentang kultur jaringan. Kalau tidak bisa membaca atau mengakses link, silakan adik-adik bisa membaca masalah di identifikasi masalah. Di sini silakan dibaca. Kemudian dari masalah ini, dari berita ini, silakan adik-adik untuk membuat rumusan masalah di fase investigasi. Kemudian setelah kita membuat rumusan masalah, jadi silakan menjawab rumusan masalah tadi di kotak hasil diskusi. Nah, langkah baiknya jika adik-adik itu bergabung bersama kelompok yang sudah ditentukan terlebih dahulu, baru adik-adik bisa merumuskan masalah agar terjadi yang namanya diskusi seperti itu. Saling bertukar informasi juga. Nah, kita lanjut ke segmen pertanyaan. Jadi di sini pertanyaan pertama, jelaskan struktur jaringan yang menyusun pada bunga. Jadi adik-adik silakan menjelaskan jaringan apa saja yang dia itu menyusun struktur bunga. Jadi jaringan apa yang menyusun kelopak, jaringan apa yang menyusun daun mahkota, silakan dijelaskan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jadi di sini jelaskan masing-masing macam sifat dinding buah dan berikan contohnya minimal 3. Jadi di atas sudah diberi narasi bahwa sifat dinding buah itu ada 3, yaitu buah kering pecah, buah kering tidak pecah, dan buah berdaging. Adik silakan analisis menjelaskan buah kering pecah itu apa saja, buah kering tidak pecah apa saja, dan buah berdaging apa saja. Silakan dijelaskan dan diberi contohnya minimal 3. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Strukturnya sama seperti pertanyaan nomor 2, di mana silakan adik-adik menjelaskan tentang tipe biji berdasarkan tidak adanya endosperma dan juga berikan contohnya. Nah, minimal 3. Di sini di atas sudah dijelaskan kalau biji itu dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu endosperma dan non-endosperma. Silakan adik-adik dijelaskan tentang biji yang endosperma itu seperti apa dan biji dengan non-endosperma itu seperti apa. Dan juga jangan lupa untuk memberikan contohnya. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. Jadi di nomor 4 ini, korelasikan antara sifat atau potensi tumbuhan dengan kultur jaringan dan jelaskan pula tahapan dalam kultur jaringan. Jadi adik-adik bisa mengkorelasikan atau menghubungkan apa sih hubungan antara sifat atau potensi tumbuhan dengan kultur jaringan seperti apa. Kemudian adik-adik tolong juga jelaskan tentang tahapan dalam kultur jaringan tersebut. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jadi di nomor 5 ini, rincikanlah mengapa Andi itu memilih metode kultur jaringan untuk kultur tumbuhan anggrek seperti itu. Simpelnya, keunggulan apa sih yang ada di kultur jaringan seperti itu. Nah, kalau sudah mengerjakan, silakan adik-adik presentasikan. Kalau sudah dipresentasikan, silakan mengisi kesimpulan dan juga refleksi. Nah, kesimpulan ini bisa terkait tentang pembelajaran apa saja yang sudah adik terima di hari ini. Nah, kalau refleksi, silakan menuliskan kesan-pesan adik-adik terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Contohnya, saya merasa senang karena saya sudah paham. Saya merasa tidak senang karena medianya kurang, media yang dijelaskan guru kurang, gurunya menjelaskan kurang detail, seperti itu. Setelah kita menulis tentang refleksi dan juga kesimpulan, silakan adik-adik silakan adik-adik mencentang tentang refleksi pemahaman materi. Silakan dicentang. Kalau merasa tidak mampu ya silakan mengisi tidak, kalau merasa mampu silakan mengisi ya. Nah, kalau adik-adik semuanya atau salah satu ada yang merasa mengisi tidak, silakan adik-adik kembali mempelajari LKPD tersebut. LKPD ini silakan dipelajari kembali hingga si tidak ini dia berubah menjadi ya. Seperti itu. Kemudian silakan adik-adik untuk mengisi atau memberi lingkaran pada tingkat penugasan di bawah ini. Silakan memberi penilaian. Kalau adik-adik pantas merasa nilainya 90, silakan dilingkari 90. Kalau merasa nilainya mampu 100, silakan diisi 100. Seperti itu. Nah, setelah kita mengisi penghargaan, silakan adik-adik untuk mengisi tabel tentang pengalaman belajar pada pagi hari ini.
di bawah tentang literasi BTP sampai dengan pembuatan mind map seperti itu. Kalau masih kurang paham, kalau penjelasan saya kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.